Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, untuk mata kuliah basis data, kita akan mempelajari teori mengenai normalisasi. Berikut ini merupakan rincian materi minggu kedua. Jadi yang pertama, kita akan belajar mengenai normalisasi, ketergantungan fungsional, kemudian ada tipe normalisasi dari 1NF, 2NF, sampai pada 5NF, kemudian ada denormalisasi, kemudian model data, cara merepresentasikan model data berdasarkan objek dan record, kemudian ada model ER atau Entity Relationship berdasarkan semua tipe entitas, atribut, relasi, kardinalitas, diagram ER, kemudian tahapan pembuatan diagram sesuai dengan kamus data dan derajat relasi minimum dalam notasi lainnya. Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai pentingnya normalisasi. Jadi, suatu tabel yang memenuhi definisi minimum relasi mungkin itu tidak dapat mempunyai struktur yang efektif atau tepat. Jadi, tabel tersebut mungkin tidak tepat secara strukturnya. Nah, ketika kita menemui tabel yang tidak tepat, maka kita berusaha untuk mengubah datanya dengan cara menganomali modifikasi, kemudian mendefinisikan ulang suatu relasi atau dinormalisasikan. Jadi ketika ada tabel yang memenuhi definisi minimum relasi tetapi mempunyai struktur yang tidak tepat atau efektif, maka kita mengubahnya dengan modifikasinya dan mendefinisikan ulang. Nah, kita pahami definisi normalisasi. Normalisasi merupakan salah satu cara atau pendekatan atau teknik yang digunakan dalam membangun desain logika database relation dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria tertentu. Nah, aturannya seperti apa saja? Nah, aturannya itu dinyatakan dalam istilah bentuk normal. Merupakan suatu aturan yang dikenakan pada relasi atau tabel dalam database dan harus dipenuhi oleh relasi dari tabel tersebut. Nah, sekarang apa sih tujuan normalisasi? Yang pertama adalah mengeliminasi adanya informasi yang duplikat. Kemudian yang kedua, memudahkan pengubahan struktur tabel. Karena tadi di awal pentingnya karena mengubah tabel struktur yang kurang tepat atau kurang efisien. Kemudian memperkecil dampak dari perubahan struktur tabel. Jadi normalisasi itu yang karena tadi sedikit kesalahan pada struktur tabel, maka normalisasi itu memperkecil dampak perubahan struktur tabel secara keseluruhan. Nah, tujuan lainnya yaitu untuk optimalisasi desain tabel, meningkatkan kecepatan, karena tadi terkait dengan efisiensi, menghilangkan potensi pemasukan data yang sama atau duplikat, efisiensi penggunaan media penyimpanan, mengurangi redundansi, menghindari anomali, dan integritas data. Nah, konsep normalisasi yang pertama, skema relasi itu harus dalam bentuk normal. Kemudian tambahan informasi kondisi dari organisasi atau suatu perusahaan, sehingga ini akan menambahkan suatu informasi baru, added value dari kondisi existing. Kemudian yang ketiga yaitu notasi kebergantungan fungsional. Nah, bentuk normal itu berdasarkan pada kebergantungan fungsional. Apa itu kebergantungan fungsional? Kebergantungan fungsional atau functional dependency itu adalah suatu kondisi di mana satu atau beberapa atribut dari suatu relasi keberadaannya itu bergantung pada atribut lainnya. Nah, FD atau functional dependency itu dapat disimbolkan dengan A to B, artinya B memiliki ketergantungan terhadap A. Berarti A secara fungsional menentukan B atau B secara fungsional tergantung pada A. Nah, inilah yang disebut sebagai suatu fungsi kebergantungan atau functional dependency. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai bentuk-bentuk normalisasi.
Nah, bentuk normalisasi itu yang pertama ada first normal form atau disingkat 1NF. Jadi ini tidak membutuhkan informasi kebergantungan fungsional. Yang kedua adalah second normal form dan yang merupakan semua kebergantungan fungsional itu bersifat sebagian telah dihilangkan. Kemudian yang ketiga itu adalah semua kebergantungan transitif, jadi yang sifatnya transitif itu telah dihilangkan. Nah, kemudian ada boycott normal form atau BCNF, jadi semua anomali yang tersisa dari hasil penyempurnaan kebergantungan fungsional telah dihilangkan. Kemudian ada bentuk keempat, yaitu fourth normal form atau 4NF, jadi semua kebergantungan bernilai banyak telah dihilangkan. Jadi keempat kata kuncinya adalah bernilai banyak. Kemudian yang kelima ada fifth normal form atau semua anomali yang tertinggal telah dihilangkan. Jadi ini semua anomali telah dihilangkan. Nah, untuk kebanyakan kasus desain database itu hanya sampai pada 3NF saja. Kita akan masuk ke contoh functional dependency atau fungsi kebergantungan. Jadi di sini ada tabel yang berisi kolom mata kuliah, kolom NIM, kolom nama mahasiswa, dan kolom nilai. Nah, kita tahu bahwa atribut NIM di sini itu menentukan nama mahasiswa. Sehingga kita bisa definisikan bahwa NIM adalah functional dependency of nama. Atau dengan kata lain, nama itu bergantung pada NIM. Sedangkan pada mata kuliah itu NIM itu functional dependency kepada nilai. Atau dengan kata lain, nilai bergantung pada NIM pada mata kuliah. Sedangkan pada mata kuliah itu tidak menentukan NIM dan NIM tidak menentukan nilai. Oke, adapun tahapan pada normalisasi 1NF adalah yang pertama, merubah dari bentuk tabel tidak normal atau unnormalized tabel menjadi bentuk normal pertama atau first normal form. Jadi suatu relation R disebut first normal form jika dan hanya jika semua nilai atributnya simple atau atomic atau tidak boleh ada atribut yang composite atau multi-value. Nah, tujuan daripada 1NF atau bentuk normalisasi yang pertama ini adalah menghilangkan redundansi, menghindari null value, dan menjaga setiap entry memiliki maksimal satu nilai tunggal. Jadi unik ya tabelnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara melakukan normalisasi 1NF sesuai dengan kriterianya. Yang pertama, untuk kriteria pertama adalah jika seluruh atribut dalam relasi itu bernilai atomik. Nah, misalkan ini saya punya atribut nama, kemudian atribut alamat. Kemudian nilai daripada atribut nama benar Anton, nilai daripada atribut alamat itu adalah tidak atomik atau terjadi composite atau multi value. Jadi jalan Kebun 5, Malang. Maka yang bisa kita lakukan dalam proses normalisasi ini adalah membuatnya menjadi tambahan satu kolom atribut lagi. Jadi nama Anton, alamat Jalan Kebun 5, satu kolom atribut lagi yaitu kota dengan nilai atribut Malang. Sehingga untuk tabel yang awalnya composite atau multi value itu berarti menjadi atomik. Kemudian yang kedua adalah ketika seluruh atribut dalam relasi itu bernilai tunggal. Nah, kita punya atribut nama tunggal Anton, kemudian nomor HP. Nah, ini ternyata dia tidak tunggal atau multi value. Maka kita harus melakukan normalisasi 1NF dengan membuatnya menjadi tunggal. Sehingga tinggal nama, Anton, nomor HP, cukup satu yang utama. Sehingga menjadi single. Jadi yang awalnya multi value menjadi single, yang awalnya composite menjadi atomic. Nah, kemudian yang ketiga adalah relasi tidak memuat set atribut berulang. Nah, ini kan
menunjukkan bahwa atributnya berulang, nomor HP 1, nomor HP 2. Meskipun nilai atributnya berbeda, tapi karena memiliki set atribut yang berulang, yaitu sama-sama menunjukkan nomor HP, maka itu menunjukkan hal yang redundan, sehingga perlu dikurangi. Nah, menjadi seperti ini, cukup nama, nomor HP, sehingga sudah tidak berulang atau menjadi nilai yang tidak berulang. Nah, berikut itu merupakan satu keseluruhan tabel pada umumnya. Jadi pada umumnya itu unnormalized atau tidak normal. Misalkan di sini ada kolom nomor faktur, kemudian tanggal, kode pembeli, nama, kode barang, nama barang, harga. Kenapa dia dikatakan tidak normal? Karena dalam satu baris ini ada baris yang memiliki null value. Jadi nomor faktur untuk baris kedua ini null, tanggalnya 0, kode pembeli 0, namanya juga 0. Begitu juga untuk yang baris keempat. Nah, sehingga kita perlu melakukan yang namanya normalisasi. Nah, terjadi repeating group pada transaksi nomor faktur 1, 2. Nah, untuk mengatasi hal yang seperti itu, maka kita bisa melakukan normalisasi dengan cara seperti ini, yang tadi awalnya baris kedua itu adalah null value untuk 4 kolom ini, nomor faktur, tanggal, kode pembeli, dan juga nama, maka kita bisa membuatnya menjadi memiliki nilai atribut untuk setiap atributnya. Nah, perlu dicatat hal yang penting, yaitu pada tabel sebelumnya data belum normal, sehingga perlu membuat menjadi bentuk normal pertama atau first normal dengan cara membuat baris berisi kolom dengan jumlah yang sama. Tadi ya, tidak boleh mengandung null value. Misalkan ada contoh kedua untuk tabel yang unnormalized. Kenapa dia dikatakan unnormalized? Nah, kalau dianalisis sekilas adalah pada sini. Hobi ketiga adalah null value 1. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua dia itu memiliki hobi atribut yang berulang. Jadi set atribut yang berulang. Nah, ini ya, tabel mahasiswa di atas memiliki 3 kolom yang sejenis atau set atribut yang berulang, sehingga menyebabkan unnormalized. Kemudian jika kita isikan datanya, maka kemungkinan terjadi null value. Ini null value. Nah, contoh lainnya untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan normalisasi tabel 1NF. Jadi kita ada tabel name, nama, dan juga hobi. Jadi yang awalnya tabelnya terjadi null value, nah seperti ini sudah tidak terjadi null value. Jadi Budi memiliki hobi yang 3 hobi dan Cindy memiliki 2 hobi. Nah, tabel sebelumnya mengandung kolom hobi yang multi value, sekarang sudah dihilang. Nah, selanjutnya adalah partial dependency. Jadi kalau sebelumnya kita belajar mengenai fungsi dependensi atau fungsi kebergantungan, jadi yang awalnya tabel itu unnormalized atau tidak normal, dibuat menjadi normal 1NF atau bentuk pertama, yaitu dengan cara menghilangkan redundansi atau bernilai ganda, maka di tahap selanjutnya adalah kita merubah yang awalnya dari tabel 1NF menuju ke 2NF. Nah, menghilangkan partial dependency. Apa itu partial dependency? Jadi partial dependency adalah suatu kondisi di mana atribut bukan kunci memiliki ketergantungan fungsional hanya sebagian atribut kunci. Jadi contohnya seperti apa? Misalkan bila X dan Y adalah kumpulan atribut suatu relasi. Kalau di sini saya gambarkan misalkan X adalah order ID, itu merelasikan ini ya, order quantity. Jadi order ID menentukan order quantity. Nah, di mana X dan Y terdiri dari beberapa atribut. Atributnya apa saja, Bu? Ada order date, ada customer ID, customer name, customer address. Nah, sedangkan ada
atribut lain yang bukan merupakan kunci ya, ini atribut bukan kunci, misalkan product ID ini bukan kunci kan karena kuncinya ada di sini. Nah, gimana cara gambar kunci? Nah, ini misalkan kunci. Nah, kunci. Nah, product ID ini bukan kunci tapi dia memiliki ketergantungan ke atribut kunci lainnya. Jadi ini product ID ini menentukan product description, product finish, dan product standard price. Nah, apabila atribut yang terdapat pada Y memiliki ketergantungan fungsional pada hanya sebagian atribut X, maka dia disebut sebagai partial dependency. Jadi misalkan ini ya, order ID berhubungan dengan order date, kemudian customer ID, customer name, dan juga customer address, maka dia merupakan parsial karena sebagian daripada X. Kemudian untuk yang product ID ini juga memiliki hubungan parsial terhadap product description, product finish, kemudian product standard. Nah, ini kan untuk dari order ID sampai pada order quantity merupakan full dependency atau kebergantungan yang secara utuh, sedangkan pada order ID itu menunjukkan kebergantungan parsial, begitu juga dengan product ID. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk melakukan normalisasi second form atau bentuk kedua. Jadi normalisasi bentuk kedua ini adalah dilakukan ketika tabel berada pada bentuk pertama. Jadi kan karena dia merupakan hierarki, anormalized, kemudian 1 NF, maka tingkatan selanjutnya adalah 2 NF. Jadi setiap atribut yang bukan merupakan primary key bergantung penuh atau full dependent pada primary key. Sehingga tidak diperbolehkan ada atribut bukan kunci yang bergantung pada sebagian kunci kayak tadi ya, yang customer ID merupakan bukan kunci. Nah, berikut merupakan kriteria dalam melakukan normalisasi second form. Jadi yang pertama yaitu menghapus beberapa subset data pada tabel dan menempatkannya pada tabel terpisah. Jadi kita harus mencoba untuk memisahkan partial dependency itu. Yang kedua, menciptakan relasi atau hubungan antar tabel baru. Karena kita awalnya punya satu tabel, kemudian kita memisahkan menjadi beberapa tabel, maka kita harus melakukan yang adanya relasi, membuat relasi. Dan juga ciptakan foreign key, artinya ada kunci yang asing, kunci asing atau kunci kedua. Nah, kemudian yang ketiga, tidak ada atribut dalam tabel yang bergantung pada kandidat key. Jadi tidak boleh ada yang bergantung pada kandidat key. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh tabel. Jadi kalau tadi yang 1 NF awalnya adalah tabel yang belum ternormalisasi. Untuk tabel cara second NF adalah dengan menggunakan tabel yang sudah ternormalisasi pada tahap pertama. Jadi pada tabel ini kita punya kolom NIP, kursus, kemudian nama pegawai, bagian, gaji, dan juga tanggal selesai. Kalau dari tabel ini bisa dilihat bahwa tabel ini sudah memenuhi normalisasi 1 NF karena sudah tidak ada nilai yang ganda atau duplicate atau null value, sudah tidak ada null value. Tetapi pada tabel 2 NF itu tidak diperbolehkan karena terdapat atribut yang tidak bergantung secara penuh ke primary key. Pada atribut apa itu? Yaitu atribut kursus. Jadi kursus ini tidak bergantung penuh pada NIP. Nah, ini ya pertama kita identifikasi bahwa untuk fungsi kebergantungan pertama, NIP itu menentukan nama pegawai, kemudian menentukan bagian, dan juga menentukan gaji. Nah, kemudian untuk kursus itu menentukan tanggal selesai. Sehingga
ada atribut yang tidak bergantung secara langsung kepada primary key, yaitu NIP. Sehingga kita harus melakukan yang namanya dekomposisi atau menguraikan. Jadi kita uraikan menjadi dua tabel, yaitu tabel pegawai dan juga tabel kursus. Sehingga kita memiliki tabel pegawai yang isinya atributnya NIP ini nama pegawai bergantung pada NIP, bagian bergantung pada NIP, dan gaji bergantung secara penuh terhadap NIP. Untuk tabel kedua, yaitu tabel kursus, memiliki primary key tetap NIP, kemudian kita punya foreign key yaitu kursus. Nah, kemudian tanggal selesai ini bergantung pada kursus dan kursus bergantung pada NIP. Jadi secara fungsi ini adalah fungsi yang bergantung terhadap NIP secara penuh. Sehingga kita memiliki hasil untuk yang second form adalah ini ya, tabel pegawai, NIP-nya, kemudian kursus, NIP, kursusnya apa, kemudian tanggal selesainya apa. Oke, tahapan ketiga yaitu ada yang namanya hubungan secara transitif. Jadi hubungan transitif itu apa? Kebergantungan transitif adalah suatu kondisi di mana A, B, C masing-masing adalah kumpulan atribut, bisa satu atau lebih, dalam suatu relasi sedemikian hingga apabila A merupakan ketergantungan daripada B dan B merupakan fungsi yang ketergantungan daripada C, maka C disebut bergantung secara transitif kepada A melalui B. Misalkan kita gambarkan seperti ini. Jadi A ini fungsi B bergantung pada A, fungsi C bergantung pada B, sehingga A ke C merupakan kebergantungan yang transitif. Nah, hubungan transitif ini kita gunakan untuk melakukan normalisasi pada bentuk ketiga atau third normal form. Jadi kita sudah memiliki bentuk tabel yang merupakan normal kedua, kemudian kita buat menjadi normal ketiga. Nah, syaratnya apa? Syarat tercapainya adanya normalisasi bentuk ketiga ini adalah jika dan hanya jika telah memenuhi bentuk kedua, pasti ya. Kemudian yang kedua adalah atribut bukan kunci tidak memiliki transitive dependency kepada kunci utama atau primary key. Nah, berikut ini merupakan contoh daripada tabel 2F. Nah, tabel 2F berarti apa? Berarti dia sudah tidak memiliki hubungan parsial atau kebergantungan parsial. Jadi, kita memiliki tabel kode film yang dia mempengaruhi atau kode genre ini tergantung pada kode film. Kemudian tipe genre ini juga tergantung pada kode film dan juga harga yang tergantung pada kode film. Nah, kemudian ini ada kebergantungan yang lain, yaitu kode genre ini bergantung mempengaruhi tipe genre. Jadi tipe genre bergantung pada kode genre. Nah, tabel di atas tidak memenuhi kriteria 3NF atau bentuk ketiga karena terdapat transitive dependency. Apa itu transitive dependency-nya? Yaitu kode film ke kode genre dan kode genre ke tipe genre. Sehingga kita perlu melakukan normalisasi. Nah, cara normalisasinya adalah hasilnya seperti ini. Nah, kita pisahkan menjadi, kita dekomposisikan menjadi dua tabel, yaitu tabel film dan juga tabel genre. Untuk yang pertama kode film yang terdiri atas atribut kode genre dan juga harga. Nah, kode genre itu terdiri atas tipe genre. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan denormalisasi data. Merupakan pelanggaran aturan normalisasi atau menjabarkan suatu tataan database yang telah normal untuk meningkatkan performa pengaksesan data. Nah, tujuannya apa?
alasan mengapa melakukan denormalisasi adalah karena pertimbangan performansi. Jika performansi jauh lebih baik, maka normalisasi yang telah dilakukan cukup beralasan untuk dilanggar sehingga perlu melakukan denormalisasi. Nah, cara melakukan normalisasi ada dua. Yang pertama yaitu melakukan pembuatan kolom baru pada tabel. Jadi menambahkan kolom baru pada tabel atau menggabungkan kolom pada tabel satu dengan yang lain atau membuat tabel baru. Berikut ini merupakan contoh melakukan denormalisasi. Jadi bentuk awalnya adalah seperti ini ya. Jadi saya punya tabel mahasiswa, tabel mengambil mata kuliah apa, kuliah yang diambil apa, mengampu, kemudian dosennya siapa. Nah, ada pertanyaan, tampilkan berapa banyak mata kuliah yang sudah diambil oleh mahasiswa X. Nah, untuk itu perlu ditambahkan atribut baru, yaitu pada tabel mahasiswa kita melakukan tambahan kolom untuk atau atribut yaitu total SKS, ini total SKS, total mata kuliah, dan IPK. Nah, sehingga kita bisa langsung mendapatkan informasi mengenai jumlah mata kuliah yang terambil itu dari satu tabel saja, yaitu tabel mahasiswa. Nah, meskipun nanti bisa mengambil ini ya, NIM, IDMK, nilai. Tapi dengan adanya bantuan kolom ini akan lebih cepat dalam mengakses jumlah mata kuliah. Kemudian untuk denormalisasi yang selanjutnya adalah ketika atribut memiliki kode tambahan yang menunjukkan kondisi lainnya. Misalkan seperti ini, di IDMK itu mungkin akan memuat yang namanya program studi. Misalkan ini ya, MAS, di statistik kan kode mata kuliahnya MAS, yaitu mata kuliah statistik. Sehingga dia memuat program studi. Kemudian ada 6-2. Nah, 2 ini menunjukkan semester yang ditawarkan, yaitu semester genap. Nah, di sini saya tambahkan untuk semester. Nah, seperti ini. Kemudian ada SKS. Nah, 3 ini menunjukkan SKS, berarti 3 SKS. Sehingga kita melakukan pelanggaran yaitu untuk atribut pengkodean ya. Jadi untuk kode MAS 62331 yang menunjukkan ID mata kuliah itu tetap menambahkan kolom-kolom lain yaitu SKS, program studi, semester yang merupakan representasi daripada IDMK, dan itu boleh untuk dilanggar untuk mempercepat suatu performansi. Jadi agar lebih cepat dalam mengambil data-data mengenai SKS, program studi, dan semester. Sekian untuk materi kedua mengenai normalisasi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.